Jumpa lagi dalam acara Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Frans Uktolsea, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Gloria Maluku Tenggarong. Kita bersyukur bahwa satu hari yang Tuhan percayakan di hari ini untuk kita beraktivitas mengabdi dan melayani, disertai dan diberkati olehnya. Oleh sebab itu, sebelum kita beristirahat dalam tidur, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan pada malam hari ini sesuai dengan tuntunan Sabda Bina Umat, yaitu Injil Lukas pasal 7 ayat 14 dan 15. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Dalam pimpinan Roh Allah yang kudus, yang sudah menyertai satu hari hidup pengabdian dan pelayanan kami di hari ini, kembali kami bersyukur untuk kemudian kami membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami. Tuntunlah kembali dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memahami dan mengerti firman-Mu untuk meyakinkan kami Tuhan Yesus itu baik. Bersabdalah bagi kami, karena kami umat-Mu bersedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 7 ayat 14 dan 15 menyatakan, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita merupakan rangkaian dari narasi ketika Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kita lihat bagaimana cara Yesus membangkitkan anak muda di Nain tersebut. Pada ayat yang ke-14 tadi disampaikan, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Itu berarti Yesus menyentuh jenazah dari anak muda di Nain. Dalam hukum agama Yahudi, menyentuh jenazah itu merupakan kenajisan. Dan Yesus paham akan hukum agama Yahudi tersebut. Tapi apakah Yesus lalu kemudian dicap sebagai orang yang melanggar? Lalu kenapa ketika Yesus tahu tentang hukum agama orang Yahudi, lalu Yesus melanggarnya? Apakah Yesus juga tidak memahami akibat dari melanggar hukum agama orang Yahudi tersebut? Sahabat GPIB, Yesus tahu akan hukum agama orang Yahudi yang najis menyentuh jenazah. Dan Yesus juga paham apa akibatnya ketika ia melanggar hukum agama orang Yahudi tersebut. Tapi bagi Yesus, di atas hukum legalitas yang dibuat oleh orang Yahudi, ada hukum yang lebih tinggi lagi, yaitu hukum kasih. Oleh sebab itu, bagi Yesus, hukum kasih itu lebih penting, lebih besar, lebih berharga, dan lebih bermanfaat untuk kehidupan manusia. Kita tahu bahwa anak muda di Nain yang meninggal merupakan anak satu-satunya dari seorang ibu. Itu berarti ia menjadi tulang punggung bagi ibunya dalam meneruskan hari-hari hidup. Maka kalau ia sudah tidak ada lagi, apa yang akan terjadi dengan sang ibu? Yesus tergerak oleh belas kasihan. Bagaimana caranya supaya ibu ini bisa meneruskan hari-hari hidupnya? Maka ia melakukan sebuah tindakan kasih yang melampaui dari ajaran agama orang Yahudi. Ia tahu bahwa bagi orang Yahudi najis menyentuh jenazah, tapi
Tapi bagi Yesus ada yang lebih besar lagi daripada hanya mematuhi hukum legalitas orang Yahudi. Bagi Yesus, hukum kasih itu adalah hukum yang berasal dari Allah yang harus dipraktekkan. Dan hukum itu harus melampaui hukum yang dibuat oleh manusia. Oleh sebab itu, Yesus kemudian melakukan tindakannya walaupun ia tahu resikonya. Karena ternyata dalam pemakaman anak muda di Nain itu ada banyak orang yang datang berbondong-bondong dan mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus melakukan tindakan kasihnya dan anak muda itu kemudian bangkit dari kematiannya. Yesus mau mempertunjukkan, Yesus mau mempersaksikan bagaimana keajaiban kasih Allah itu bisa terjadi kalau kita sendiri memiliki belas kasihan. Kalau kasih yang ada pada diri kita melampaui hukum-hukum legalitas yang dibuat oleh manusia, kalau kita mau mempraktekkan hukum kasih Allah itu apapun resikonya, Allah bersama-sama dengan kita dan kita bisa berbuat hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Apa buktinya? Kalau anak muda itu bangkit, ayat 15 menyatakan, ia kemudian bangun, duduk, dan mulai berkata-kata. Itu berarti anak muda itu benar-benar bangkit, dia benar-benar lagi hidup. Lalu kemudian Yesus menyerahkan anak muda itu kepada ibunya. Yesus mau katakan, ibu, engkau tidak perlu susah lagi. Engkau tidak perlu lagi meratap lagi. Engkau tidak berduka lagi karena kasih Allah bersama-sama dengan ibu. Walaupun untuk itu aku harus melanggar aturan agama orang Yahudi. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, itu konteks bagian bacaan kita. Maka apa yang sudah kita lakukan di sepanjang satu hari ini perlu kita refleksikan. Untuk kemudian ketika kita beristirahat, lalu kita diizinkan oleh Tuhan bangun di hari esok, maka kita mau melakukan apa yang Yesus sudah teladankan dalam bagian bacaan kita. Bahwa ternyata kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kuasa Tuhan dan Juru Selamat itu juga ada pada kita, asalkan kita punya belas kasihan. Apapun tantangan, apapun resiko yang ada ketika kita melakukan tindakan kasih Allah, jangan pernah undur. Kita harus menyaksikan kepada dunia, kita punya kasih yang berasal dari Allah, dan kasih itu bisa melakukan tindakan-tindakan ajaib, tindakan-tindakan besar, agar manusia memahami bahwa hidup di dalam dan bersama dengan kasih, kita sedang menghadirkan Allah yang penuh dengan cinta kasih tersebut. Maka mari dalam istirahat kita merefleksikan untuk kemudian, Tuhan terima kasih kalau hari ini kami juga menjadi pelaku-pelaku kasih. Tapi kalau kami belum melakukannya, Tuhan tolong kami agar ketika kami bangun besok, kami bisa menjadi pelaku-pelaku kasih yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak pernah terduga sebelumnya. Karena kami mengakui kami punya kasih Allah, dan kasih Allah itu kami praktekkan dalam hidup kami sebagai umat yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan yang menjadi renungan kita malam ini. Biarlah kita memahaminya lalu melakukannya dalam pertolongan Tuhan Sang Sumber Kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari sahabat GPIB kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Terima kasih kami diingatkan, dan terima kasih mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kasih-Mu, agar kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan besar. Sehingga dunia mengakui bahwa hidup di dalam kasih, kami bisa terbebas dari banyak hal yang menekan, yang menindih, dan kami harus menjadi pelaku kasih bagi sesama. Kami akan beristirahat. Terima kasih dari sepanjang satu hari ini dengan aktivitas yang kami lakukan, pengabdian dan pelayanan. Kami yakin Tuhan pasti menyertai istirahat kami untuk kami boleh bangun besok pagi dalam sukacita dan syukur. Ini doa, syukur dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikian night call kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.